الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat aman dan nyaman, nikmat iman dan Islam, nikmat kita diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah satu doa yang dianjurkan, mutirna bifadlillahi wa rahmatih, bahwa kita diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala itu murni karena karunia dan rahmatnya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hajjun Nabi fi Tarbiyatil Auladi ala Daw'il Kitabi was Sunnah. Petunjuk Nabawi dalam mendidik putra dan putri kita sesuai dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahab Al-Qahtani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita masuk kepada poin yang keempat tentang prinsip-prinsip yang harus kita pegang ketika kita menjalankan tugas dalam mendidik anak-anak. Poin yang keempat adalah al-iman bi anna Allah qadirun ala an yaj'alan nasa kullahum mu'minin. Kita harus yakin, iman, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu mampu menjadikan seluruh manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui jamaah di Allah Subhanahu wa taala, poin-poin yang kita bahas yang sebelumnya ya, itu diawali dengan kata al-iman. Ini maksudnya bukan tentang rukun iman yang 6 itu ya, iman kepada Allah, iman kepada yaitu malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Adapun iman di sini adalah yaitu pembahasan tentang rincian dari rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah iman yakin bahwasanya Allah itu mampu ya, berkuasa untuk menjadikan manusia yang ada di muka bumi ini semuanya itu bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang kufur satupun. Itu Allah mampu, kita yakin itu. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ard kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Yang artinya, sekiranya Allah Tuhanmu berkehendak ya, niscaya semua yang ada di muka bumi ini beriman. Bahkan penegasannya double, ada kulluhum, ada jami'an. Ini sama-sama menunjukkan keseluruhan ya,
kulluhum, masing-masing mereka, jami'an, semuanya. Itu Allah mampu sehingga tidak tersisa satupun di muka bumi ini ada orang yang tidak beriman. Ya. Allah mampu. Allah yang menggenggam hati seluruh manusia. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Afa anta tukrihun nas? Apakah engkau wahai Muhammad tukrih, memaksa nas, manusia, hatta yakunu mu'minin, hingga mereka semuanya menjadi orang yang beriman? Baik, ini ayat tentang keyakinan kita bahwasanya Allah itu mampu, ya, menjadikan semua manusia yang ada di muka bumi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beberapa pelajaran ataupun renungan dari ayat ini, Quran surat Yunus ayat 99. Jamaah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kenyataan yang kita dapatkan di muka bumi ini tidak semuanya beriman kepada Allah. Ada yang beriman, ada juga yang kufur. Ada yang beriman, ada yang kufur. Mengapa Allah Subhanahu wa taala jadikan demikian? Tentu ini lanjutan dari bahasan-bahasan sebelumnya, ya, di poin-poin sebelumnya, bahwa Allah itu, ya, menjadikan hamba-hambanya ini terbagi-bagi. Ada yang iman, ada yang kafir. Seperti ayat yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, Quran surat At-Taghabun. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dialah Allah yang menciptakan kalian, lalu ada di antara kalian yang beriman, ada juga yang kufur. Nah, fenomena yang kita dapati di saat ini, yang kita saksikan bersama, baik yang sekarang maupun secara historis, ya, sejarah bagaimana para nabi menghadapi kaumnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, ya, tidak beriman, tentu ini pembahasan yang masuk ke dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menyampaikan bahwa atau memahami, ya, perbedaan antara ridho dengan kehendak. Ya, ridho dengan kehendak itu dua hal yang berbeda. Allah berkehendak manusia di muka bumi ini ada yang beriman, ada yang tidak. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun ridho, maka Allah meridhoi yang beriman. Orang-orang beriman itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak, maka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berkehendak itu belum tentu Allah ridho. Allah kehendak belum tentu Allah ridho. Sehingga di antara hamba-hambanya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikehendaki oleh Allah, tentu atas hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tapi Allah, yaitu tidak ridho terhadap kekufuran hambanya. Sebagaimana kita tahu sejarah, misalkan Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus untuk mengajak umatnya beriman kepada Allah. Lalu lawannya adalah Fir'aun. Fir'aun dikehendaki oleh Allah, yaitu dalam kekufurannya,
tapi Allah tidak ridho dengan hal tersebut. Ya. Jadi ini jamaah, antara kehendak dan ridho dua hal yang berbeda. Allah berkehendak di muka bumi ini ada yang beriman dan ada yang tidak. Maka sekali lagi yang tidak beriman itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa ada orang-orang yang tidak beriman alias kufur kepadanya? Ya tentu ada sekali lagi hikmah dan keadilan Allah di balik itu semuanya, nanti akan kita bahas ya mengenai hal itu. Di antara pelajaran atau perenungan yang lainnya dari ayat ini jamaah, para ulama menjelaskan bahwa Quran surat Yunus ayat 99 ini merupakan tasliyah, penghibur hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghibur hati, pelipur lara dan duka. Karena ketika beliau berdakwah ngajak umatnya beriman, ada yang menolak, bahkan ada yang menyerang. Maka Allah turunkan ayat ini. Sekiranya Allah berkehendak, ya, maka Allah mampu menjadikan semuanya itu beriman. Ya, maka jangan engkau memaksa mereka untuk beriman. Arti memaksa di sini jamaah dimana Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluar dari rambu-rambu syariat, yakni memaksa manusia masuk ke dalam Islam dengan ancaman-ancaman, misalkan mengancam kejiwaan, ya, kalau tidak masuk Islam maka yaitu dibunuh. Ini suatu pemaksaan. Dan seorang dai itu hanya menyampaikan keterangan-keterangan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah kepada manusia. Perkara orang itu beriman ataukah tidak, maka itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pun kita sebagai pendidik, orang tua, ya, mendidik anak-anak kita, maksimalkan penyampaian, ajakan, maksimalkan, tidak boleh yaitu memaksa. Rambu-rambu syariat yang tadi kita singgung di sebelumnya, dalam hal ini jamaah, contoh orang tua yaitu mendidik anaknya untuk sholat, untuk mendirikan sholat. Di dalam syariat, ya, ada aturan bahwa orang tua ketika mendapati anaknya sudah usia 7 tahun lalu tidak sholat, maka pukullah anak tersebut. Pukullah anak tersebut, ya, pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menzalimi, pukulan yang menghilangkan gigi serinya misalkan, atau pukulan yang membuat hancur mukanya, bukan, tapi pukulan yang mendidik. Dan ini adalah rambu-rambu syariat. Usianya kapan? 7 tahun. Sebelum itu maka orang tua tidak diperkenankan untuk memaksa anaknya itu sholat. Hanya diberikan ajakan-ajakan kepada mereka, nak, ya, dirikan sholat, ayo sholat berjamaah. Anak itu kemudian tidak mau, maka tidak kita paksakan, ya, karena usianya belum sampai yaitu 7 tahun. Beberapa kejadian yang real di lapangan. Ada cerita seorang anak sampai benci sholat karena, ya, waktunya dia yaitu bermain misalkan, dia dipaksa untuk sholat, yaitu usianya belum genap 7 tahun. Baik, ini rambu-rambu syariat. Kita, ya, melakukan sesuai dengan
arahan syariat. Kita boleh memukul ketika anak tersebut usia 7 tahun ya. Adapun kalau sudah besar maka ya tidak berlaku lagi hukuman seperti itu, karena zaman Nabi Allah Subhanahu wa taala dia sudah baligh. Orang yang sudah baligh maka terhitung mukallaf, orang yang terkena beban syariat. Dosanya sudah berlaku, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak-anak 7 tahun katakanlah dia belum baligh. Belum balik, maka kita berlakukan ya sebagaimana syariat menyuruh kita untuk memukulnya, sebagai yaitu edukasi anak tersebut untuk mengagungkan sholat ya, untuk mengagungkan sholat. Berdosakah dia meninggalkan sholat? Jawabannya tidak, karena belum baligh, belum mukallaf, belum terbebani yaitu syariat. Ketika dia ketika dia meninggalkan sholat ya, tidak berdosa. Tapi kalau mengerjakan sholat maka sholatnya itu dapat pahala. Ini sepakat para ulama, seorang anak yang melakukan amal-amal soleh padahal dia belum baligh, pahalanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa maka tidak tercatat. Tapi bisa jadi dosa itu yang kena adalah orang tuanya, karena tidak mendidiknya. Ada kewajiban seorang tua untuk mendidik anaknya sholat, kok nggak dijalankan syariat, yaitu syariat pukulan yang mendidik ya. Maka di sini ya pembahasannya mengenai dosa adalah yaitu kepada orang tua. Nah, adapun sudah balik maka urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukuman Allah untuk yang tidak sholat sedangkan dia sudah balik, maka itu ancaman yang sangat mengerikan. Di antaranya ya, dosa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah kekufuran. Baik jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat ini, maka seorang pendidik memaksimalkan untuk menyampaikan. Karena tugas kita hanyalah yaitu menyampaikan. Kemudian pelajaran yang lain dari ayat ini jemaah, ketika kita hadirkan bagaimana nasib Fir'aun akhir hayatnya mati dalam keadaan kufur. Allah tahu tidak kalau Fir'aun itu bakal mati dalam keadaan kufur? Jawabannya tahu. Allah Maha tahu nasib akhir semua hamba-hambanya. Namun demikian Allah masih saja menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah, mengajak Fir'aun untuk beriman. Kalau kita pakai logika kita mungkin ya, kalau Allah sudah tahu Fir'aun itu mati dalam kufur, nggak usah lah ya kan, disuruh Nabi Musa dan Harun untuk ngajak Fir'aun, berpayah-payah mengajak yaitu Fir'aun sampai yaitu terancam ya jiwa harta Nabi Musa dan para pengikutnya. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada hikmah besar. Perintah Allah untuk tetap berdakwah kepada orang yang nasib akhirnya tidak beriman, yaitu Fir'aun tadi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh hambanya untuk terus berusaha, jangan putus asa. Dan usaha itu nanti Allah yaitu apresiasi, Allah hargai, Allah balas, nggak ada yang sia-sia. Meskipun hasil akhirnya
nggak sesuai dengan harapan jemaah, itu Allah tetap hargai usaha dan upaya kita, ngajaknya kita anak untuk berbuat baik, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan berhenti, terus dilakukan. Bedanya kita nggak tahu hasil akhirnya kan. Bisa jadi hasil akhirnya sesuai dengan harapan kita, yakni anak itu berubah, anak itu taubat, anak itu bisa baik. Tapi waktunya kadang kita nggak tahu. Banyak kisah-kisah orang tua yang sudah berusaha ya mengajak putra-putrinya ya, atau salah satu dari anak-anaknya itu yang ya beda sendiri, yang dia nakal, dia ajak dengan sabar, dengan doa ya, sampai kalau nggak salah itu ibunya meninggal. Anak ini ya belum berubah, alias sang ibu sampai akhir hayatnya belum melihat anaknya ini berubah. Tapi jamaah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki anak ini berubah ya setelah ibunya itu wafat. Setelah ibunya wafat, anak itu berubah, baik, soleh ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan timing yang bisa jadi kita nggak melihatnya, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala ubah dia, kita nggak tahu. Yang penting kita terus yaitu berusaha, sebagaimana di Quran surah An-Nahl ayat 125. An-Nahl ayat 125 yang bunyinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ya kan manusia itu ke jalan Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, mau'izah hasanah dan mujadalah. Tahap-tahap kita dalam dakwah. Yang pertama dengan hikmah, dengan kata-kata yang sifatnya mengajak, ya kan? Kita ajak kepada kebaikan dengan hikmah. Kemudian kalau belum juga, yaitu menyambut dakwah hikmah kita ya oleh orang yang sama yang kita targetkan, maka kita naikkan levelnya menjadi yaitu mau'izah hasanah. Mau'izah yaitu nasihat dengan disampaikan dalil-dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita belum piawai misalkan belum menyampaikan, sekarang bisa yaitu menyebarkan link-link YouTube ataupun audio atau bahkan buku kita berikan ya kepada orang yang ingin kita dakwahi. Sedangkan kalau dia belum juga mau menerima, maka tingkatkan menjadi mujadalah, yaitu kita adu argumen dengan dia dengan cara yang terbaik. Karena Allah bilang wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang ahsan. Ahsan itu dalam bahasa Arab isim tafdil, bukan sekedar baik tapi terbaik ya. Cari cara debat yang terbaik kalau dibutuhkan, tapi itu ingat sekali lagi level yang ketiga. Jangan kemudian awal-awal sudah ngajak debat, runyam nanti jadinya. Orang akan menolak. Secara fitrah manusia itu nggak mau disalahkan, tidak mau didebat, tidak mau dipatahkan, karena dia dalam kondisi apa? Ya, dia nggak tahu. Ya ini cara Islam, masya Allah. Ada tahap-tahapnya dengan hikmah, kemudian nasihat, dan yang terakhir adalah yaitu mujadalah, debat dengan cara yang terbaik. Zaman Allah Subhanahu wa taala itu beberapa pelajaran dari ayat ini.
beberapa hari yang lalu ketika murojaah lagi kitab ini, di poin-poin sebelumnya tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, menghendaki siapa yang beriman, siapa yang pantas kufur, ya. Ada di antara warga negara kita ini sampai kemudian pindah agama dari muslim ke non muslim karena perkara ini. Dia gagal paham terhadap perkara ini. Dia gugat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil. Allah Subhanahu wa taala tidak adil menurut dia. Terhadap apa tidak adilnya? Terhadap orang-orang yang kafir. Dia nanti masuk neraka. Atau orang kafir ini selama hidup di dunia dia berbuat baik, dia membantu orang, wafat dalam keadaan kafir, dia tetap masuk neraka. Dan dia ceritakan itu, dia dengar dari guru agamanya ketika dia masih muslim. Dan orang ini jamaah sempat, ya, dia artis, aktor laki-laki, pemeran seorang tokoh berpengaruh muslim, ulama di Indonesia. Dia pemeran utamanya, ya. Terus selepas main film itu dia naudzubillah pindah agama. Dan ketika diundang di sebuah podcast, dia sampaikan seperti itu. Alasan dia pindah agama karena di dalam pemahaman orang Islam, ya, orang yang di luar Islam itu pasti masuk neraka. Kemudian menggugat ya tadi ya, dalam pandangan seorang muslim, kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil, sehingga ada yang kafir dia tetap berbuat baik, tetap masuk neraka, sehingga dia pindah agama. Ma'asyiral muslimin, zaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini suatu fenomena yang real terjadi, ya. Jangan sampai kita kemudian bernasib sama seperti itu, ya. Kita jawab, Allah Subhanahu wa taala itu adil. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Makhluk mau kayak apapun dia berusaha adil, ya, tetap ada cacat dan kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah kan ilahun, rabbun. Allah itu sesembahan, Allah itu Tuhan. Maka enggak sama keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan para hambanya. Keadilan Allah itu sempurna, paripurna, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Sehingga apa yang Allah sudah putuskan itu sudah keadilan Allah. Adapun kita sebagai manusia melihatnya ya dengan pandangan yang minim ilmu. Pandangan kita terbatas, ilmu kita juga terbatas, sehingga ada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mati dalam keadaan kufur. Itu sudah memang pantas dia wafat dalam keadaan kufur atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Di antara keadilan Allah, ya, kalau kita misalkan kemukakan, yaitu Allah sudah utus para nabi dan rasul untuk menyampaikan agama. Terlebih di zaman sekarang, Islam yaitu begitu tersebar dengan mudahnya. Di Indonesia azan dikumandangkan di mana-mana, walhamdulillah. Jadi Islam tersebar dengan mudahnya, kecuali memang
Ada orang yang tinggal di suatu, yaitu tempat yang jauh dari penduduk, terpencil sekali, dia nggak pernah dengar azan, dia tidak tahu Islam itu apa, agama itu apa saja nggak tahu. Maka ini lain lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengujinya kelak di akhirat sesuai dengan kadar dia, yaitu pengetahuan dia. Nah, kembali kepada orang yang tahu tentang Islam lalu dia tidak menerima Islam, ya, dan wafat dalam keadaan yaitu kufur, lalu dia masuk neraka. Ini adalah suatu keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah suatu keadilan. Sebagaimana kita tahu hukum di Indonesia, pengadilan, ya, memutuskan orang yang membunuh ini dengan pembunuhan berencana misalkan, dia harus dipenjara atau bahkan dihukum mati, kan pantas. Yang tidak pantas adalah orang yang zalim ini, si kriminal ini, dia bebas, nggak dipenjara atau bahkan tidak dihukum. Nah, ini tidak adil, jemaah. Begitupun orang kafir yang wafat dalam keadaan kafir, maka dia sudah barang tentu masuknya ke dalam api neraka. Sedangkan muslim, yaitu kembalinya yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang kafir yang kemudian tetap berbuat baik di dunia, ya, itu sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, yang artinya sekiranya orang-orang kafir itu berinfak, bersedekah sebesar gunung, maka sedekah itu tidak akan manfaat buat dirinya, tidak akan bermanfaat buat dirinya di akhirat kelak, tidak akan dia dapatkan. Meskipun bagaimanapun mereka, ya, berbuat baik di dunia ini, membantu orang, tapi di akhirat itu tidak manfaat sama sekali. Adapun orang Islam, sedikitnya infak itu bermanfaat, dan Allah adil, sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Dalam satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Adapun kesalahan atau dosa cuma 1 saja Allah catat sesuai dengan kadar dosa itu. Kebaikan Allah lipat gandakan 10. Seperti kita sholat maghrib tadi, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita seolah yaitu sholat 10 kali sholat maghrib, ya, sholat isya dan lain sebagainya. Amal soleh itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 10 kali. Adapun dosa, maka tidak sampai dilipat gandakan 10. Bahkan di hadis itu sampai 700 kali lipat, ya, atau kebaikan akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Dosa tidak ada hukum seperti itu. Maka kalau ada orang yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memang kesalahan dia. Kenapa dia tidak sambut kebaikan dan amal soleh yang Allah sudah lipat gandakan? Waktunya sholat maghrib, dia bukannya ke masjid untuk sholat, dia pergi mungkin ke warung gaple misalkan, ya, main domino di sana, sehingga yang dia kumpulkan adalah keburukan-keburukan yang secara bobot itu cuma 1, tapi saking dia yaitu mengutamakan dosa, sehingga derajat atau bobotnya itu mengalahkan semua kebaikan dia, yang padahal Allah sudah janji melipat gandakannya 10 sampai 700 kali lipat, ya. Maka kezaliman yang nyata sekali. Seorang ahli maksiat, yaitu mengutamakan dosanya, dia kumpulkan sampai mengalahkan yaitu kebaikan atau pahala yang seharusnya berlipat-lipat. Zaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilustrasi yang sederhana, maka kalau tadi ada contoh dia sudah membunuh orang secara
yaitu terencana. Walaupun dia sudah berbuat baik, mungkin keseharian dia baik kepada tetangga, dia menyantuni anak yatim, tapi dia punya kesalahan, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah, maka dia tetap mendapatkan hukuman, ya. Tidak mendapatkan yaitu keringanan dari kesalahan besar yang sudah dia lakukan. Intinya jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka keadilan Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak bisa disamakan makhluk. Kalau makhluk itu kita dapati ada orang yang adil sekali ya dalam memutuskan perkara, dia enggak memihak misalkan, maka Allah berlipat-lipat adilnya daripada orang yang adil ini di dunia. Baik. Berikutnya, ini penting juga di poin kelima jamaah di dalam kitab kita ini, prinsip yang harus kita pegang sebagai orang tua, pendidik, guru, ya, dosen dan lain sebagainya, yaitu at-tabarri minal hauli wal quwwah. Hendaknya berlepas diri dari yang namanya haul, yaitu daya dan kekuatan. Artinya jangan sampai dia mengandalkan kekuatan dan daya sendiri, sebagaimana di dalam ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ucapan ini disebut dengan ucapan hauqalah atau haulaqah, dua istilah yang masih diperdebatkan sampai sekarang, tapi istilah itu enggak ada masalah antara hauqalah dengan haulaqah, karena itu cuma singkatan. Sebagaimana ucapan bismillahirrahmanirrahim itu disebut dengan ucapan basmalah. Yang penting ucapannya, penamaannya enggak perlu diperdebatkan. Jadi la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Bukankah kita mengucapkan kalimat yang semisal dengan susunan kalimat ini pada kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada sesembahan hak kecuali Allah. Artinya kita menafikan semua sesembahan-sesembahan ya di dunia ini yang disembah oleh orang musyrik, dan kita menetapkan yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam ucapan ini, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita kemudian dalam mendidik, dalam mengajak, berdakwah itu mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Kita pasti gagal, bahkan yaitu resiko kena tegur Allah Subhanahu wa taala karena mengandalkan kekuatan, kepintaran, kepiawaian diri kita sendiri. Maka ini makna yang harus kita perdalam, kita hayati. La haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali yaitu dengan Allah. Dengan Allah maka kita bisa, dengan Allah, dengan pertolongan Allah, taufiknya, petunjuknya, kita mampu melaksanakan. Jadi kita akui dulu, kita ini nggak ada kekuatan, nggak ada daya dan kuasa, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa an yakhafa al-mu'min, masih dalam ucapan hauqala atau haulaqa ini ya, ini mengingatkan kita tentang pelajaran dari perang Hunain. Perang Hunain itu perang yang terjadi saat atau setelah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah ditaklukkan oleh kaum muslimin tanpa pertumpahan darah. Allah gambarkan di dalam Quran surah Al-Fatah sampai orang-orang kafir dan musyrik Makkah
berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrul fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk Islam. Iya. Nah, karena masih ada yang baru masuk Islam, maka belum belajar ya. Saat itu muncullah atau dikumandangkan perang Hunain. Perang Hunain. Jumlah umat Islam sangat banyak sekali karena habis Fathu Makkah. Maka tercatat ada 14.000 pasukan, sedangkan musuh hanya 4.000 saja. Ya. Tapi di awal-awal kaum muslimin kalah dengan jumlah yang banyak. Kenapa? Karena ada yang ujub. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad nasarakumullahu fi manin katsira wa yawma Hunain. Allah sudah menolong kamu di banyak peperangan, dan ketika hari Hunain kalian takjub dengan banyaknya kalian. Maka banyaknya jumlah itu enggak membuat kalian bisa menang. Bumi yang tadinya luas itu menjadi sempit dan kalian lari dari peperangan kocar-kacir di awal saja. Karena ucapan sebagian kelompok pasukan kaum muslimin mengatakan hari ini yang banyak tidak akan kalah dengan yang sedikit. Apa yang masalah dari ucapan ini? Rasa andalnya salah. Yang memenangkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sandarkan kemenangan itu kepada jumlah sehingga kalah. Lalu Allah Subhanahu wa taala yaitu berikan bimbingan sehingga mereka akhirnya menang di perang Hunain. Intinya jemaah dimulai Subhanahu wa taala, untuk supaya kita sukses, mari kita kembalikan kekuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.